Kami dari Kementerian Perhubungan melakukan beberapa pertemuan, baik itu dengan aplikator dari 4 aplikator yang kami temui, kemudian dari mitra aplikator, dan tentu dari teman-teman yang menyampaikan unjuk rasa pada tanggal 20 Mei itu. Dan kami sampaikan kepada Bapak Ketua, untuk tuntutan terkait dengan tarif, kami sudah melakukan pengkajian dan sudah final untuk perubahan tarif, terutama roda 2. Itu ada beberapa kenaikan. Ini yang sudah kami buat, kami kaji, sesuai dengan zona yang tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada 3 zona, zona 1, zona 2, zona 3. Dan ini proses masih kami teruskan. Besok kami akan memanggil, tapi pada prinsipnya kenaikan tarif ini sudah disetujui, Pak, oleh aplikator. Namun untuk memastikan kami akan panggil aplikator terkait dengan kenaikan tarif ini. Kemudian untuk terkait pemotongan 10%, ini juga kami sedang mengkaji dan mensurvei, karena seperti Bapak ketahui tadi sampaikan bahwa ekosistem yang terbangun dari ojek online ini sungguh sangat banyak sekali, Pak. Untuk mitra sendiri ada 1, sekian juta, kemudian UMKM yang sudah ada di dalam ekosistem tersebut ada sekitar 25 juta. Ini untuk penentuan pemotongan 10% ini sedang kami kaji, Pak. Dan insya Allah dalam waktu dekat kami akan menyampaikan hasil kajian tersebut, dan tentu ini akan disosialisasikan sehingga ekosistem atau yang terlibat dalam ojek online ini juga ini tidak ada yang dirugikan. Artinya semua kita akomodir, baik itu dari mitra, dari UMKM maupun dari aplikator itu sendiri. Ini kami mohon waktu untuk survei yang akan kita lakukan dan kajian secara mendalam untuk penentuan tarif 10% ini. Kami hati-hati dalam menentukan ini, Pak, karena Pak Menteri menginginkan ekosistem ini tetap terpelihara, karena banyak lapangan pekerjaan akibat dari transportasi atau ojek online ini. Kemudian terkait itu KP 1001 15+5, ini juga kaitannya tadi dengan pemotongan 10%. Ini kami kaji dan kami sounding juga dengan aplikator terkait pemotongan 20% ini. Untuk sanksi, memang sanksi ini belum diatur dalam KP 101 maupun PM 12, Pak. Jadi sanksi ini dari Kementerian Perhubungan bisa menyampaikan rekomendasi terkait aplikator ini apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap pemotongan 20% tersebut. Saya itu, Pak, penjelasan sementara. Terima kasih. Terima kasih Pak Wamen dan Pak Dirjen Darat ya. Tentu karena ini sudah bergulir lama, Pak, ya. Kami mohon pemerintah mengambil langkah cepat, Pak, ya. Tentu kami juga dari DPR mendorong, Pak. Ini tetap harus prinsipnya win-win solution ya. Sebetulnya barang ini bisa kita ukur, Pak. Terukur harusnya ya. Terukur. Kemudian saran juga kepada pemerintah. Ini kan angkutan online kan bukan hanya ada di negara kita saja. Ada banyak negara lain juga bisa kita jadikan cermin, Pak. Hanya memang keterbatasan kami di DPR ini kan kita belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang ini. Kita masih sebatas permen, Pak. Peraturan Menteri, Kepmen, ya, keputusan Menteri yang tentu itu domain pemerintah. Ya,
Kepmen dan Permen itu tidak ada ranahnya kami di sini, tapi kami sebagai wakil rakyat, Pak, memohon dan meminta, ya, berdasarkan masukan apa yang dialami oleh masyarakat dan seterusnya, haruslah rasa keadilan itu tergambar. Negara harus hadir di saat-saat memang rakyat membutuhkan. Pesan kami hanya sampai di situ saja. Detail itu tentu tanggung jawab pemerintah. Saya ulangi lagi, Pak, negara harus hadir di saat rakyat membutuhkan. Seperti apa kehadiran negara, tentu kita harus harib dan bijaksana melihatnya. Seperti tadi Bapak bilang, mitra itu ada sekian juta, kemudian UMKM itu ada 25 juta. Tentu ini harus kita jaga, Pak. Ini adalah roda ekonomi yang sedang berputar hari ini. Kalau salah kita mengambil keputusan terhadap salah satu sisi saja, ini dampaknya pasti besar sekali terhadap masyarakat luas. Ini kita minta pemerintah ini mengaji ini secara cermat, secara arif dan bijak.